Saya padahal udah bergaul lama banget sama Oteng Balap Cikampek ini, tapi nggak pernah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini episode pertama di podcastnya Oteng Balap Cikampek atau Oteng Balap Channel buat kamu yang udah biasa nonton channel-channelnya Oteng Balap Cikampek. Nah, kali ini yang pertama kita bakal ngebahas gimana cara memilih mobil dengan baik atau memilih mobil second dengan baik. Dan yang kedua, apa sih untungnya atau kenapa sih harus membeli mobil second di showroom? Nah, berikutnya kita bakal langsung nanya-nanya dengan Mas siapa? Dian. Mas Dian. Mas Dian ini wah udah malang melintang dah atau melintang Malang di kancah permobil secondan. Tapi lu sering gak sih jual beli mobil baru juga gitu? Dulu sering Sering. ya kerjasama juga sama sales mobil baru kayak gitu. Tapi kan istilahnya ya sekarang udah mobil baru itu kan udah Cikampek juga udah banyak Banyak gitu banget. kan. Di sini di Cikampek showroom ada Honda, Toyota ya, terus juga Suzuki. Yang paling lama Mitsubishi sih tetap. Iya. Di sini ya benar-benar sekarang udah banyak banget kebetulan di kota Cikampek. So dealer-dealer mobil baru yang menjalar. Dan perlu diketahui juga sebenarnya dealer mobil baru dan showroom mobil bekas itu simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Karena ketika kamu punya mobil second, orang dealer mobil baru pasti jual ke showroom. Oke. Tapi hampir rata-rata gitu kan? Iya. Karena kan DP showroom sendiri mereka butuh cepet gitu kan. Iya. Biar si mobilnya keluar gitu. Jadi kalau misalnya nggak sabar, kayak kemarin kan sempet tuh habitnya Mitsubishi tuh expander keluar. Orang tergesa-gesa beli expander gitu. Seolah-olah akan mengalahkan sejuta umatnya si Avanza gitu. Yang pada endingnya tetap aja Avanza ya, nggak bisa disalip ya. Ya kalau untuk mobil sejuta umat sih ya memang Toyota jagonya. Iya ya. Jadi tetap mobil yang nggak bisa disalip tetap Avanza ya. Iya tetap. Jadi belok nyalip dikit udah ada Avanza lagi depan. Iya. Terus aja. Oke. Gimana sih caranya memilih mobil bekas yang baik menurut Kang Dian? Kalau menurut saya sih untuk jenis mobil kita untuk memilih mobil yang bekas ya istilahnya. Yang terutama kita harus tahu dulu istilahnya kan. Kebanyakan sekarang kan zamannya medsos kan udah banyak tuh. Dari pasaran harga, dari jenis mobil yang kita inginkan seperti apa gitu kan istilahnya. Tetap baik lagi kita ke selera masing-masing. Seleranya misalkan contohnya kita seleranya Avanza nih, Toyota gitu kan. Yang harus dilihat tuh apanya ya nanti mungkin di video selanjutnya mungkin ya untuk cara membeli mobil dengan cara yang baik supaya satu intinya kan kalau mobil bekas itu kan bukan bekas mobil nabrak, betul, bukan bekas banjir, itu kan dikhawatirkan juga gitu kan betul yang berkarat ya. Jadi justru gini, kadang kalau showroom itu kebanyakan begini ya, kalau si pihak konsumen itu nggak mau saya beli di showroom gitu kan istilahnya. Karena banyak di repair, banyak dimanipulasi, beli bodinya apa. Justru ya karena memang kita baiknya di showroom itu ya memang kenapa harus di repair? Masa sih kita beli dengan keadaan hancur gitu ya? Hancur, lecet gitu kan, istilah bekas nabrak, enggak lah. Kita juga sebagai pihak showroom juga kan membeli mobil itu kan bener-bener kan kualitas yang kita pakai. Betul, gitu bro. Betul. Kualitas ya. Jadi bedanya beli di showroom itu ada penjamin bahwa mobil ini punya kualitas bagus. Gitu. Yap. Memang kadang-kadang sebagai konsumen itu akan kebingungan ketika kita beli mobil di luar. Karena ketika mobilnya ada masalah, gue harus minta tanggung jawab kemana nih? Nah, gitu. Kemarin gue beli ke mediator, orang mediatornya lagi nyari duit.
Kita juga Iya, nggak betul, betul, menjelekkan betul. mediator, kita juga butuh juga kan yang Ya namanya betul, mediator kayak setuju, gitu kan, setuju, informasi banget itu buat setuju, kita. setuju. Karena mediator pun jadi ajang apa ya? Jadi sebuah apa ya? Tombak pertama ya, Iya, ujung tombak betul. pertama para showroom. Nah, kenapa harus beli mobil bekas di showroom? Yang jelas yang pertama itu kualitas ya, itu Hmm. kualitas. Yang kedua itu kita kalau ada apa-apa aman, kita punya tokonya, punya tempatnya. Ada pun kalau misalkan komplain nih, misalkan itu kan udah Betul, 1 minggu mobil turun mesin. betul. Nah kalau ada di showroom kan belinya enak. Kita Ya, datang aja ke showroomnya langsung, yang kita beli itu datang, kita komplainin. Nanti ada kesepakatan kedua belah pihak ya, tersebut. Enaknya gimana nih gitu kan? Yang namanya konsumen kan pengennya kan mobil bagus, betul, enak gitu betul, kan. betul, Masa kita baru pakai sehari 2 hari udah turun mesin kan betul, lucu betul, juga betul, gitu kan. betul, 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 betul. Ya sebagai showroom juga kita ya kualitas lah. Kualitas ya, Kita benar menjual kan kualitas ya. menjual barang itu kan siap pakai, Betul, betul, betul. bukan buat apa namanya, siap bengkel. Iya, benar, benar, Gitu. benar. Bukan siap masuk bengkel. Iya. Jadi bikin tajir bengkel. Tapi yang jelas sih yang paling kenapa harus beli ke showroom, bener nggak sih kalau misalnya menurut Kang Dian bahwa kalau kita beli ke showroom, jadi si konsumen itu akan mendapatkan pelayanan yang baik karena si showroom ini sendiri secara otomatis biasanya menjaga eh, apa ya namanya konsumen yang untuk bisa ngeripit. Hmm. Bener nggak sih kayak misalnya ya udah gue udah bosen nih mobil eh HRV-nya ganti Hmm. misalnya sama Fortuner misalnya kayak gitu kan ya bisa biasa biasanya buat ngejaga ke situ juga kan ya. Ya kita kan gini ya, kalau sama konsumen kita kan istilahnya menjaga satu Ya betul betul nama baik harus ya showroom. Yang kedua menjaga kepercayaan juga. betul. Jadi kalau kita menjual barang Mhm. kepada konsumen, jelaskan kita juga kan yang dilihat kan orangnya kan kualitas, Oke oke keramahan oke dari penjualnya juga gitu kan. Ya kita apa namanya, ya sebaik mungkin lah untuk menghadapi konsumen itu, ya namanya konsumen kan adalah raja betul 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 gitu. betul Jadi gimana caranya pun kita jangan sampai bikin konsumen konsumen itu Hmm. ada sedikit clash lah gitu Ya ya kan. betul betul betul. Benar. Walaupun hal yang sekecil apapun ya kita harus melayani. Ya Jangan mau mhm. menjualnya aja gitu Iya kan. benar benar. Benar benar Pas benar. ada komplainan, aduh saya nggak tahu belinya kayak gini. Kadang suka kayak gitu juga Iya gitu ada kan yang kayak gitu istilahnya. saya pernah dengar pernah Tapi dengar pernah dengar. semaksimal mungkin kita jawab apapun itu kondisinya istilah itu kan. Ya itu kan dalam hal apapun kalau misalkan kita mau berembuk, berembuk dalam artian mencari solusi dalam Hmm. masalah tersebut. Ya intinya harus harus yang nggak dibolehkan itu kan menyelesaikan masalah itu kan lewat telepon. Ya betul 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 betul. Datang aja ke showroomnya langsung atau kan sekarang showroom kan banyak Banyak juga banget kan banyak istilahnya banget. dari Cikampek. Tapi Ya kalau itu bisa diselesaikan lah. tapi boleh nggak sih kalau misalnya gue beli di showroom ini gitu, Nah, komplainnya di di Akbar showroomnya Jaya Motor. ah ya di Akbar Jaya Motor, komplainnya di Alam Agung misalnya. Hai, nggak nyambung tuh bro. Nggak nyambung ya? Gue dimarahin sama Pak Haji Bodong. Biasanya kalau konsumen balik lagi kayak gitu kan kepercayaan sih Ya intinya. betul 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 Karena betul kita betul menjual kualitas juga betul kayak betul gitu. Udah setuju banyak. setuju setuju. Betul betul. Oke, perlu diketahui juga buat lo guys, kita lagi ada di Akbar Jaya Jaya Motor. Motor untuk lokasinya. Jadi si Kang Dian ini sebagai PIC ya. Ya. PIC-nya di sini. Ya habis ini saya mau dibayarnya langsung pakai mobil. Oke. eh, Tips pertama nih buat orang yang pengen beli mobil dan harus ke showroom. Apa yang dilihat pertama kali Ya. dari mobil? Yang pertama kali lihat dari mobil apa ya? Ya biasanya gini sih kalau konsumen kan pengennya misalkan ada
kalau kita kan showroom kan berbagai jenis merek kan, ada Iya, iya. Toyota, ada Honda, ada Daihatsu kayak gitu kan. Hmm. Ya kalau si konsumennya misalnya saya pengen nyari Toyota, Hmm. kebetulan di kita ada, ya kita cek lah, kita bareng-bareng ngecek. Kita Hmm. yang menjual mobil dengan bukan apa adanya ya, Mhm. dalam artian udah siap jual, adapun walaupun belinya ya tahu sendiri ada perbaikan ini itulah, Ya, itu ya, kan betul, tanggung jawab betul, dari showroom betul, kita betul, sendiri kan. betul, betul. Ya kalau misalkan kayak gitu kan, kita juga kualitas yang kita tonjolkan Betul, dari betul. showroom Tapi itu. pertama kali yang dilihat oleh si konsumen ini, disarankan yang dilihat kali apa? Body kah, mesin kah? Ini ya, orang itu konsumen itu beda-beda kadang-kadang. Ada Mhm. yang melihat bodinya, yang Mhm. penting saya mobilnya Mulus. bodinya mulus, Mhm. bagus gitu kan Iya, istilahnya. benar. Ada yang kayak gitu, ada yang nggak apa-apa deh body lecet-lecet dikit, yang penting mesinnya Ya kan sehat memang sekarang gitu laku, kan. men. Body bagus, kilometer tinggi. Kebanyakan body bagus, mesin bagus. Iya, benar, banyak. Gitu kan Benar, benar. istilahnya. Ya kita penjual juga kan semaksimal mungkin kan kita Benar, menjual benar, juga kan benar. kualitas, yaitu kita ada sedikit lecet kita perbaiki. Yang jelas mobil bukan bekas nabrak, ya kan. Ya, Kalau betul. lecet-lecet itu kan biasanya diserempet, parkir kayak Ya, gitu kan, betul. mobil parkir serempet, kita perbaiki. Oke, Terus oke. kalau misalkan kalau mesin jarang ya, Jarang ya? jarang. Jarang. Karena kalau mesin itu ketahuan banget lah. Kita beli juga kan cek dulu Kalau dari suara mesinnya. itu kelihatan nggak sih mau mesin bekas tabrakan gitu? Enggak, kalau bekas tabrakan itu biasanya dari body sih, Dari body ya? dari body. Dari Body depan, Mhm. bilangnya apronnya aja. Mhm. Yang paling utama itu apron, Mhm. apron depan. Gitu. Oke. Terus kalau kalau dari ini kan kadang-kadang nih yang sering rame itu kilometer. Ini sering banget. Ada apa dengan kilometer? Kilometernya udah jabrik misalnya. Kilometernya udah tinggi misalnya kan. Iya, iya. Sekarang kan udah banyak tuh istilah kilometer berubah juga tuh jadi ke eh, cewek atau ke cowok. Wah nih janda kilometer tinggi. Duda kilometer tinggi udah rame juga tuh. Ya saking ramenya itu istilah kilometer dari si mobil bekas ya. Ah, itu seberapa pengaruhnya beli mobil lihat kilometer? Ya baik lagi ke zamannya medsos ya. Sebenarnya kalau konsumen dulu itu nggak pernah melihat namanya kilometer, karena udah semakin sini teknologi semakin canggih, kita juga transparan. Dari segi kilometer juga banyak yang konsumen kilometernya berapa nih gitu kan istilahnya. Karena dia nggak mau mobil capek, tapi kan historinya juga nggak dilihat juga. Kadang gini loh, ente misalkan kan, lu beli mobil second atau barulah 0 km lah baru. Lu pakai jauh nih kemana-mana, tapi lu sering servis, setiap pemakaian kemana lu selalu dicek, berarti kan istilahnya kan nggak ngaruh juga kilometer dong, iya kan? Betul. Tergantung dari si pemakainya juga, kayak gitu. Kadang orang identiknya itu konsumennya identiknya, wah mobil kilometernya tinggi nih, capek nih, padahal belum tentu gitu kan. Walaupun capek kan setidaknya kalau misalkan kita si pemakainya itu sering servis, apalagi sering servisnya ke dealer ya, itu kan terawat, bersih, rapi dari bodinya, dari mesinnya juga sering ganti oli, kayaknya kalau buat saya sih nggak jadi masalah sebenarnya. Tapi kan identiknya orang tuh karena pengen kilometer rendah karena pemakaiannya ini terlalu tinggi nih, takutnya orang makainya tuh gimana gitu kan. Belum tentu juga, bisa jadi belum tentu patokan juga sih kilometer. Padahal kilometer cuma 15 kilo setiap harinya gitu kan. Ada yang kilometer rendah sekalinya make dia langsung ke Sumatera gitu. Ada yang kilometer juga yang rendah juga, ada yang ya gimana makainya sih. Biasanya gimana yang awal mulanya yang pakai gimana. Nah, ini istilah-istilah yang kayak gini selain kilometer ini bekas wanita. Nah, ini nih. Nah, ini kan sering ya bekas wanita. Oh, ini mobilnya bekas cewek nih. Gue langsung berpikir kadang-kadang gue sebagai pengguna kendaraan gitu. Emang kenapa? Pemakai cowok gitu kan? Maaf nih buat gender perempuan ya, bukannya ini. Soalnya kadang-kadang ini tuh suka dijadikan ajang iklan ya untuk para si marketing ataupun si bekas mediator. Cewek nih, gitu bekas cewek nih.
Lah terus emang apa ngaruhnya? Iya. Rapi oke, tapi kan mesin kadang-kadang mereka lupa gitu. Iya memang gitu juga sih. Ini mobil bagus nih bekas pemakaian cewek nih. Heeh. Ya karena identik cewek itu apa? Dia rapi, Ya betul. gitu kan. Dia Secara nggak interior ya. jorok, nggak kayak cowok Ya. jorok, gitu kan makainya gitu kan. Secara interior ya. Heeh. Kalau pemakaiannya sama aja kayaknya. Tapi kalau secara mesin sebetulnya lebih rapi cowok yang pakai apa cewek yang pakai? Cewek biasanya. Oh cewek ya lebih Cewek rapi. karena selalu dia tuh selalu inget aja gitu. Kalau buat- inget aja tuh kalau misalnya servis nih misalkan tanggal sekian, terus dia selalu inget tuh kalau misalnya tanggal 1 servis gitu kan. Berarti 2 bulan ke depan harus servis lagi nih mobil Oke, kan oke. gitu kan. Itu ya memang cewek seperti itu. Oh, memang ternyata Sensitif kalau cewek. kita sebagai gender cowok ya jangan tersinggung karena cewek memorinya kalau sama barang-barang mahal mereka apik ya. Iya. Kalau Karena cowok kan jorok men. mobil barangnya mahal pak. Ya, ya benar. Karena itu kan identik banget ya istilah kilometer sama bekas perempuan. Iya. Itu Itu udah poin dari makat itu Nah, sebenarnya. benar. Udah poin itu. Nah, sama satu hal nih, gue pengen tanya sama istilah dari penjualan mobil. Level si mana lagi? Apa si madu ya? Iya. Si mana lagi apa si madu sih? Si madu bisa. Si madu, si mana? Itu levelnya gimana sih? Kalau levelnya yang ya bilangnya si madu itu paling bagus lah. Si madu itu paling bagus. Biasanya yang kita lihat itu kan satu tahun pertama dari Oke. baru gitu kan. Kilometer masih Yang kedua rendah. kilometer masih rendah. Oke. Terus Perawatan rutin. perawatannya oke, servis rekor kayak Oke. gitu dari interior, eksterior itu benar-benar bagus. Si madu. Oh, levelnya berarti yang paling tinggi nih kalau ada yang pasang status si madu itu berarti Iya. mobil udah juara. Kelengkapannya ada manual book, ada kuncinya masih 2 juga gitu kan. Oke. Ada servis rekornya gitu. Itu benar. Ini khusus mobil ya, bukan pasangan ya. Kalau pasangan nyari si madu susah. Karena nggak pakai manual book. Oke. Nah, sekarang kita gue mau nanya tentang si Oteng Balap ini sendiri. Oteng Balap ini mungkin pengen tahu juga ya, yang nonton tentang apa sih Oteng Balap ini. Nah ini yang setahu Rere nih, si Oteng Balap ini adalah paguyuban atau komunitas di mana isinya adalah penjual mobil ya. Iya. Penjual mobil yang sekarang mereka punya showroom sendiri. Tapi mereka pun punya showroom masing-masing. Iya. Bingung kan? Tapi itu hebat loh menurut gua. Gua ngelihatnya bisa teman-teman Oteng Balap ini bisa apa ya namanya kayak ngasih wadah gitu. Iya. Buat orang ini gue punya mobilnya doang nih tapi nggak punya tempat karena kan sewa tempat mahal gitu kan. Iya. Ya udah gue nitip di mobil ya walaupun di showroom teman-teman yang lain juga bisa ya. Iya. Tapi dia bisa nitip di showroom si Oteng Balap ini sendiri gitu. Nah itu ada berapa sih jumlah dari peserta atau si komunitas ini? Oh itu udah 100 lebih itu. 100 lebih. Iya. Dari owner, PIC sama mediator juga gitu kan istilahnya. Dan kita juga kan untuk masuk ke anggota Oteng Balap juga kan nggak kita main rekrut aja dong gitu kan. Kita lihat dulu si anggota tersebut ya dilihat historinya dulu lah. Kayak gitu. Kalau misalkan baik kedepannya kita rekrut. Gitu kalau kan, dilihat histori apa penjualannya kah? Iya penjualannya, terus ada surat ini apa berlakuan baik. SKCK ya? Iya SKCK. Oke. Jadi mirip lah gitu. dengan jadi wakil presiden ya. Dari kegiatan si Oteng Balap ini sendiri biasanya apa aja sih yang dilakukan? Kegiatan Oteng Balap itu Jadi ulang ya tahun apa, ada santunan, santunan anak yatim, charity kita biasa ada ya. santunan buat yang dulu pernah ada yang di Kerawang banjir itu, kita juga kirim gitu kan istilahnya. Palestina yang insya Allah masih diagendakan masih diagendakan. Ini yang jadi masalah siapa yang mau berangkat ke sana gitu. Oh iya gitu, sekalian jihad nggak apa-apa. Sekalian jihad. Ya seputaran ya tentang mobil lah kita. Yang kemarin kan baru pada pulang umroh tuh dapat reward dari CSWL Finance kan.
kegiatannya seperti itu aja paling. Oke. Oke. Mantap nih ya. Mudah-mudahan dari podcast ini berikutnya saya bisa diajak oleh finance lain untuk ikut umroh biar Amin. bisa bikin channel di Mekah. Oke, nanti kita bakal ketemu lagi dengan bahasan yang lain. Kita nanya-nanya seputar mobil bekas atau juga tentang showroom-showroom, gimana sih cara kita beli mobil atau gimana sih cara nge-repair mobil, gimana sih eh apa kita buat misalnya, "Duh Mas nih mobil saya ternyata baru beli 2 minggu udah rusak." Gimana sih cara komunikasi yang baik dan benar? Nanti kita bahas di channel selanjutnya. Oke, saya Reda Sopian pamit. Saya Dian. Bye bye.